Halo, kita berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membahas mengenai menjaga hati dan pikiran. Ungkapan Santa Teresa Lisieux yang mengatakan tidak ada 3 menit dia tidak memikirkan Tuhan sangat inspiratif buat kita yang ingin menjaga hati dan pikiran kita tetap terarah kepada Tuhan. Dalam Injil Markus 7 ayat 14 sampai dengan 23 kita membaca bagaimana Yesus mengatakan apa yang menajiskan bukanlah apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari hati orang. Apa yang keluar dari diri kita, ucapan kita, berasal dari pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita tetap menjaga hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang baik. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga hati dan pikiran. Pertama, bangunlah komitmen untuk 1 hari. Mungkin kita berpikir, amat sulit bagi kita untuk membangun komitmen selalu berpikiran positif, tidak bergosip, tidak mengatakan hal negatif, tidak iri sama orang di dalam seluruh hidup kita. Rasanya mustahil. Ya. Namun bagaimana kalau itu 1 tahun? Tetap rasanya masih berat. 1 bulan? Enggak janji. 1 minggu? Wow. Tapi rasanya masih belum bisa deh. 1 hari? Mungkin bisa. Tapi bagaimana kalau 1 jam? 1 jam? Sangat mungkin untuk kita dalam 1 jam tetap menjaga pikiran kita positif. Ucapan kita adalah ucapan yang membangun, menjaga hati kita untuk tidak iri sama orang, dan selalu membangun komitmen yang bagus. Melalui 1 hari, dengan memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan, dimulai dari jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Kalau kita berpikir itu 1 detik, 1 menit, 1 jam mungkin, maka kita bisa melakukannya di dalam 1 hari. Yang kedua, melakukan apa yang berlawanan dengan kecenderungan dosa. Jika kita mengetahui bahwa diri kita ini sukanya gosip, malas-malasan, lawanlah kemalasan itu ketika datang. Carilah aktivitas yang membangun. Jika mendapatkan undangan untuk berdoa, atau mungkin membaca kitab suci bersama kelompok, ikuti saja, supaya kita punya teman untuk bertumbuh bersama, dan tidak jatuh dalam kemalasan. Apabila kita cenderung suka marah, jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita bisa latihan untuk menutup mulut ketika marah. Menunggu sampai hitungan 10 detik sebelum kita menyampaikan respon kita terhadap hal-hal yang tidak kita sukai tersebut. Atau mungkin kalau kita punya kecenderungan untuk gosip, carilah teman-teman yang punya aktivitas yang positif, kelompok yang mungkin suka mengunjungi panti asuhan, berdoa bersama, saling membangun, supaya kecenderungan kita untuk bergosip tidak semakin kuat dan mengakar dalam diri kita. Dosa-dosa kecil atau kelemahan-kelemahan kecil yang dipupuk terus akan juga menjadi suatu kelemahan yang begitu kuat dan menguasai kita. Berbuat melawan kecenderungan dosa atau ajari kontra, sebagaimana di dalam semangat Ignatian, adalah berbuat melawan kecenderungan yang kita sukai, tapi yang tidak membawa kita pada kebebasan yang sejati, tidak membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Kecenderungan negatif itu atau kebiasaan berdosa justru sangat mengikat kita untuk bisa bebas bertumbuh dalam banyak kebajikan dan semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu melakukan refleksi diri, pemeriksaan batin setiap malam setelah kita melewati 1 hari. Apakah kita dapat melakukan hal-hal baik lebih daripada sebelumnya? Dan kalau kita masih jatuh, mintalah ampun dan kekuatan serta rahmat dari Tuhan agar besok kita lebih baik. Tetaplah kita setia di dalam melakukan komitmen yang baik kepada Tuhan. Mulailah dari langkah kecil, 1 jam 1 hari, berkomitmen untuk mengucapkan yang baik, membangun, penuh kasih, berpikir yang positif, dan selanjutnya kita mengevaluasi diri kita setiap hari, supaya hari besok kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Tetaplah setia melayani dan mengasihi.